Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas sekaligus memberikan informasi berita yang terupdate nya bahwa 5 DC pinjol ilegal mengancam nasabah ditangkap polisi. Ya, sekarang yang ngancam nasabah benar-benar langsung digulung sama polisi. Seperti apa beritanya? Simak ya, teman-teman. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Teman-teman, berita ini saya dapatkan dari Detik News ya, situs berita. Saya baca di Detik News ini yaitu dengan judul Polda Metro tangkap 5 pelaku pinjol ilegal yang kelola 43 aplikasi. Nah, ini benar-benar ya suatu kerja yang sangat baik, kerja yang sangat luar biasa. Apresiasi sekali untuk Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya alias PMJ yang luar biasa, benar-benar merespon setiap aduan dan laporan yang dilayangkan oleh para korban pinjol ilegal ini. Bagaimana tidak, ini langsung melakukan aksinya. Begitu ada laporan, lalu diselidiki dan disiapkan untuk melakukan penangkapan. Luar biasa, keren ya. Dan ini yang diharapkan oleh para korban, khususnya pinjol ilegal, yang mana mereka merasa terintimidasi, terancam, merasa dirinya benar-benar diintimidasi sedemikian rupa, sehingga kadang-kadang ini bisa sangat depresi ya. Orang-orang atau nasabah-nasabah yang menerima ancaman ini depresi amat sangat. Bahkan kita lihat berita yang bulan-bulan kemarin sampai terjadi ada aksi bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang akibat stres, tidak bisa menyelesaikan tunggakan atau cicilan pinjaman online. Nah, kali ini saya akan bacakan ya beritanya seperti apa biar teman-teman juga mengetahui. Untuk link beritanya dari Detik News akan saya simpan di kolom deskripsi. Silakan Anda lihat di sana. Anda klik dan Anda silakan untuk membacanya. Oke, saya bacakan ya. Polda Metro tangkap 5 pelaku pinjol ilegal yang kelola 43 aplikasi. Kasus pinjaman online ilegal merugikan masyarakat terus diusut. Subdit Cyber Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya kali ini berhasil menangkap 5 orang yang berperan sebagai penagih hutang. Para tersangka ini memiliki peran dalam pinjol ilegal sebagai debt collector. Dalam melakukan aksinya, para pelaku kerap melakukan pengancaman kepada korban. Para korban yang berjumlah 5 orang ini diancam akan disebarkan data pribadinya. Para tersangka melakukan penagihan secara online ke nasabah pinjol ini dengan menggunakan kata-kata ancaman, intimidasi, serta mengancam akan menyebarkan data milik nasabah. Dan menambahkan dalam 1 bulan beraksi ini, para pelaku ini telah mengelola 43 aplikasi pinjol. Puluhan aplikasi itu dipastikan ilegal. Ada 43 aplikasi pinjol yang dikelola dan tidak terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Luar biasa ya. Ini dibekuk, tapi ternyata kedapatan sedang menjalankan 43 aplikasi dan itu ilegal, alias tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK. Saya teruskan ya. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Sahlubis menambahkan, kelima pelaku yang ditangkap pihaknya saat ini hanya sebatas pegawai biasa. Dia menyebutkan pemilik dana puluhan aplikasi tersebut berada di luar negeri. Jadi yang berhasil ditangkap 5 orang ini adalah benar-benar stafnya atau petugas yang mengerjakan penagihan-penagihan. Sementara bosnya yang sebagai pimpinan dari 5 orang ini untuk melakukan penagihan itu ada di luar negeri. Karena dulu mereka punya rekening di Indonesia, jadi perusahaan itu langsung menerima uang dari customer atau dia langsung yang kirim ke nasabah atau orang yang pinjam uang perusahaan tersebut. Namun sekarang mereka menggunakan payment gateway. Ini sangat mempermudah pelaku utama tidak harus ada di Indonesia. Jadi dia di luar negeri. Kelima pelaku tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya dijerat pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE. Ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara. Ini benar-benar tidak ada takutnya, tidak ada ngerinya. Kalau saya bilang nggak ada rasa takut sama sekali. Padahal bulan-bulan sebelumnya telah digerebek berapa puluh tersangka,
berapa ratus aplikasi pinjol yang benar-benar dihajar habis-habisan oleh kepolisian Republik Indonesia. Kali ini polisi benar-benar membuat prestasi lagi dengan cara menggulung sindikat-sindikat ini, walau kecil ya, hanya 5 orang. Tapi setidaknya ini adalah hasil aduan dari masyarakat khususnya nasabah pinjol yang sudah geram, yang sudah stres, sudah ketakutan, akhirnya melaporkan diri kepada kepolisian dan alhamdulillah diterima dan polisi langsung bergerak untuk menangkap para pelaku tukang teror, tukang intimidasi seperti ini. Ya teman-teman, saya sudah bilang dari kemarin-kemarin bahwa pinjol-pinjol ilegal ini memang mengoperasikan dirinya dari luar negeri. Mereka mencari aman. Mereka ternyata menggerakkan seluruh operasionalnya dari luar negeri. Jadi di Indonesia ini, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang masih awam itu benar-benar dihabisin ya. Benar-benar dihabisin. Dihabisin ekonominya. Dia benar-benar tanpa rasa iba melakukan teror-teror, intimidasi-intimidasi, dan perintah untuk segera mengembalikan dananya. Ini benar-benar menghisap darah. Ini harus segera diusut, segera digulung para pelaku-pelaku ini sampai ke akar-akarnya. Mudah-mudahan ke depannya polisi benar-benar bisa menggulung sindikat ini sampai ke akarnya, sampai benar-benar yang ada di luar negeri ini benar-benar ketangkep. Kalau misalnya staf-staf seperti Deskol ini, ya saya sih berpikir mereka seperti kerbau dicocok hidungnya ya, mereka nggak mengerti. Mereka yes aja ketika diperintahkan oleh bosnya, ya udah laksanakan saja. Padahal itu adalah sudah berbenturan dengan hukum yang ada di Republik ini, sudah melanggar hukum dan benar-benar melawan hukum. Karena dengan cara melakukan call contact, mengintimidasi, memaki-maki, bahkan tidak segan-segan menyebarkan data ke kontak darurat, itu adalah suatu pelanggaran. Dan mereka sebenarnya sudah tahu sih, tapi karena mungkin kepepet DC-DC ini, mau gimana lagi, pekerjaannya sudah, perintahnya seperti ya udah laksanakan saja. Ya saya berharap untuk masyarakat lebih lagi waspada terhadap pergerakan pinjol-pinjol ilegal ini. Terbukti ya, setelah digulung kemarin ditangkap berapa puluh tersangka pinjol ilegal ini, apalagi tuh digulung sama manajemennya, semuanya ya satu perangkat, antara stafnya, petugas lapangan, DC-nya, sampai ke manajernya, semua ditangkap. Sekarang udah muncul lagi dan berarti tidak ada rasa takut. Ya ini memang harus lebih sering lagi dilakukan dan saya berharap nasabah-nasabah tidak segan-segan untuk melaporkan segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pinjol ilegal ini dengan cara mengancam Anda, mengintimidasi Anda, dengan cara menyebar data Anda. Laporkan saja. Yang penting, seperti dalam video saya jelaskan bahwa Anda harus selain membawa bukti-bukti handphone yang di dalamnya berupa ancaman, intimidasi, Anda juga wajib melakukan print. Anda print semuanya. Bukti ancaman tersebut Anda screenshot lalu Anda kumpulkan. Anda print ya. Jadi tugas nanti Bapak polisi ketika menerima laporan Anda udah tidak ribet lagi. Mereka sudah disuguhkan dengan laporan yang sudah komplit, sudah memenuhi unsur dan sudah memenuhi syarat seperti yang mereka mau. Ya mudah-mudahan masyarakat benar-benar kooperatif, masyarakat juga benar-benar bisa membasmi pinjol-pinjol ilegal ini, yaitu dengan cara tadi saya bilang kan, dengan cara melaporkannya bila terjadi intimidasi. Ini pergerakan yang sangat cepat. Dan satu lagi, kalau misalnya emang mau menggulung secara massal pinjol-pinjol ilegal ini dimanapun berada, semuanya masyarakat yang saat ini sedang terjebak dalam pinjaman online ilegal, nggak usah dibayar. Jadi sekalian tidak usah dibayar, benar-benar mogok, tidak dibayar sama sekali. Lambat laun mereka akan kelimpungan kok. Mereka akan bangkrut dengan sendirinya. Bagaimana nggak bangkrut? Satu orang misalnya dicairkan 1 juta, ini paling kecilnya 1 juta. Lalu yang sudah ditebar kurang lebih ada 1 juta pengguna. Ya udah habis kelar ya, lama-lama. Karena apa yang sudah ditebarnya oleh pinjol ilegal ini ternyata tidak bisa balik lagi, tidak bisa ditagih lagi. Syukurin lah kalau seperti itu ya. Belum lagi nanti setiap kali ancaman yang diterorkan oleh para DC-nya, polisi akan langsung bergerak cepat, menerima laporan masyarakat langsung gerak cepat. Ya mudah-mudahan seperti itu terus berkesinambungan, akhirnya benar-benar pinjol ilegal ini bisa hilang dari peredaran yang saat ini sangat gencar sekali peredarannya di masyarakat. Dan saya juga berharap sih sebenarnya jangan hanya pinjol ilegal, tapi pinjol-pinjol legal pun sekarang sama ya, melakukan teror-terornya mirip sekali dengan pinjol ilegal. Mereka tak ubahnya sebuah pinjol ilegal melakukan aksi-aksi penagihannya. Memang sih beda-beda tipis, beda-beda dikit kan. Kalau misalnya si pinjol legal ini agak sedikit ngerem, tapi kadang-kadang mereka melakukan aksi-aksi terornya kalau misalnya tidak menyebutkan identitas aslinya. Mereka agak sedikit ngeri juga sih, menyantumkan nama identitas asli dari pinjaman online yang legalnya ini ya. Kalau yang ilegal sih emang udah nggak ada takutnya. Mereka langsung ngomong aja, dompet super atau apa, mereka nggak ngeri lagi. Kembalikan, bahasanya kasar sekali. Hey, gitu kan. Pokoknya bahasa binatang lah keluar semua. Ya mudah-mudahan ya, sekali lagi,
Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, Dirtit Reskrimsus Polda Metro Jaya yang benar-benar luar biasa, bapak-bapak sekalian, menggulung sindikat-sindikat ini. Semoga bapak-bapak Kepolisian Republik Indonesia dimanapun berada, yang saat ini menerima laporan, menerima aduan, benar-benar bisa bergerak ya, seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak di Polda Metro Jaya ini, dan semoga pinjol-pinjol ilegal ini berhasil dikikis habis dari muka bumi Indonesia ini, dan masyarakat kembali berdamai dengan kehidupan sehari-hari tanpa teror-teror dan intimidasi dari para pelaku DC pinjol ilegal ini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, itu yang saya mau sampaikan, berita baik, kabar baik, yang sangat baik, yang saya sendiri benar-benar kaget ya melihat beritanya, tapi saya senang banget. Kaget sekaligus bersyukur bahwa kepolisian ternyata cepat tanggap. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan SWI yang terus melakukan sweeping terhadap pinjol-pinjol ilegal ini, bekerja sama juga dengan Kemenkominfo untuk menggulung yang ada di Play Store. Masih banyak bapak-bapak Kominfo yang ada di Play Store itu masih banyak. Mohon untuk benar-benar di sweeping ya. Ini mereka sudah tidak segan-segan dan tidak malu-malu lagi nongol di Play Store. Coba segera digulung kembali ya, mudah-mudahan masyarakat tergiur untuk melakukan aksi, melakukan pinjaman kepada pinjol ilegal ini. Terima kasih bapak-bapak kepolisian, sekali lagi semoga kalian sehat semua, semoga Allah memberkahi kalian, semoga tugas-tugas kalian selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua dimanapun berada, terima kasih untuk para subscriber saya dan para penonton setia saya dimanapun berada. Terima kasih teramat sangat. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan, kelimpahan berkah ketika kalian dalam kondisi gagal bayar. Semoga Allah permudah segala bentuk usaha, segala bentuk pekerjaan. Ya, Allah akan berikan kemudahan dan keberhasilan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu. Semoga ketemu kembali di episode selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, saya undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.